Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sejarah Indonesia terkait tentang topik perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Langsung saja ya, asal-usul bumi. Di sini nanti saya akan membahas mengenai asal-usul bumi dengan teori Big Bang. Seperti apa? Kita jelaskan di sini. Terbentuknya alam semesta termasuk bumi yang disebut dengan Big Bang. Big Bang, ledakan dahsyat atau dentuman besar sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Jadi prosesnya di sini emang lama banget ya gitu ya. Ledakan ini melontarkan materi ke seluruh alam semesta. Materi tersebut kemudian mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, planet, meteor, dan sebagainya. Sebagai hasil lontaran dahsyat tersebut yang awalnya berupa gas, lama-kelamaan itu membeku kemudian berubah menjadi padat seperti planet-planet yang sekarang ini ya gitu ya. Nah, ini saya gambarkan di sini. Ini awalnya gini ya, jadi bentuknya gas, kemudian di sini meledak dan kemudian terpecah menjadi partikel-partikel kecil. Kemudian juga akan menjadikan sebuah proses pendinginan sampai yang tadinya gas itu menjadi bola yang padat kayak gitu. Tidak heran juga kalau kita lihat dari sisi bumi itu emang luarnya padat, akan tapi dalamnya kan juga masih cair di inti buminya ya karena dulu awalnya emang berupa bola gas dan sebagainya. Jika bumi dipecah itu kan tengah-tengahnya juga itu masih berupa panas atau cair yang panas kayak gitu. Karena juga awalnya sekali lagi dulu itu gas menurut teori Big Bang ini. Makanya kita tidak heran kalau di inti buminya itu masih berupa cair. Gitu ya. Jadi yang mengeras itu cukup di luar bumi ini saja atau lapisan bagian luar seperti itu. Di sini nanti saya juga akan membahas mengenai proses perkembangan bumi. Pada proses perkembangan bumi nanti saya akan bagi menjadi 4 sub atau 4 masa. Masa Paleozoikum, kemudian yang ketiga yaitu masa Mesozoikum. Dan yang terakhir masa Neozoikum. Kita jelaskan dulu yang masa Arkaikum. Masa Arkaikum ini adalah masa tertua. Masa ini kurang lebih 2,5 miliar tahun yang lalu. Karena ini masa yang tertua dan yang paling awal dan bumi juga belum terbentuk secara sempurna, di sini nanti tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Karena kita lihat di poin yang kedua. Pada masa ini kondisi bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan gas. Maka dari itu tidak mungkin di sini ada kehidupan. Selanjutnya yaitu adalah masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 juta tahun yang lalu. Pada masa ini kondisi bumi ini sudah mulai stabil. Karena sudah mulai stabil, kemungkinan di sini sudah ada kehidupan. Nah, tanda-tanda kehidupannya itu berupa makhluk bersel satu atau mikroorganisme gitu ya. Selanjutnya jenis ikan yang tak berhang atau disebut juga trilobita dan hewan jenis amfibi serta beberapa tumbuhan. Karena itu pada masa Paleozoikum ini karena muncul kehidupan awal disebut juga dengan zaman primer atau zaman kehidupan pertama kali. Kita lanjut di masa yang Mesozoikum. Pada masa ini disebut juga zaman sekunder atau juga disebut dengan kehidupan kedua setelah pada masa Paleozoikum yang primer tadi. Kira-kira di sini kurang lebih 200 juta tahun yang lalu masa Mesozoikum. Di sini juga sudah muncul hewan yang bertubuh besar seperti dinosaurus, gajah dan sebagainya karena di sini bumi sudah mulai stabil. Namun ketika 6 juta tahun yang lalu dinosaurus itu mendadak punah ya. Itu disebabkan salah satunya adanya gunung api yang meletus. Terus kemudian tumbuh-tumbuhan di sekitarnya itu tertutup oleh abu vulkanik. Maka dari itu kayak hewan-hewan itu tidak bisa makan tumbuh-tumbuhan yang ada. Dan juga diakibatkan
tumbukan atau banyak meteoroid yang jatuh di bumi. Dinosaurus ketika zaman ini itu mendadak punah. Apalagi proses perkembangan biak dinosaurus dan hewan-hewan di masa ini itu prosesnya lama banget. Gitu ya. Kita lanjut. Pada akhir masa ini mulai muncul jenis mamalia. Pada masa ini hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang karena proses tadi ya. Pada masa ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier yaitu berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal yang terpenting pada zaman ini adalah munculnya primata seperti kera dan sebagainya. Kemudian zaman kuarter. Zaman ini dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen atau lapisan Pleistosen atau lapisan Holosen. Pada kala Pleistosen ini diperkirakan manusia purba sudah muncul. Di sini sudah ada tanda-tanda kehidupan manusia purba. Dan kemudian pada kala Holosen sudah ada jenis Homo sapien atau manusia purba yang fisiknya itu sudah mulai sempurna. Dan yang terakhir di sini ada gambaran sejarahnya bumi ya. Awalnya seperti ini, kemudian berkembang, terus kemudian ada tumbuhan, kemudian juga hewan-hewan yang bersel satu. Di sini kehidupan dinosaurus. Terus kemudian dinosaurusnya di sini punah, kemudian sampai munculnya manusia purba. Ini fasenya sejarahnya bumi. Terima kasih, ini sudah selesai. Mohon maaf kalau ada salah kata, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan mungkin bisa ditambahkan di komentar dan sebagainya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.